Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di studio Gema Pengharapan sudah hadir narasumber kita. Di sebelah kiri saya ada Bapak Elvin Tobing. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kami doakan kiranya kita diberkati Tuhan selalu. Apa kabar? Luar biasa, terima kasih Pak. Dan di sebelah kanan saya, narasumber kita juga sudah hadir, Bapak Adri Kaunang. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya iman saudara akan diangkat melalui diskusi sekolah sahabat pada jam yang indah ini. Apa kabar Pak Adri? Luar biasa Pak. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, sukacita kita pada hari ini akan membuat pendalaman Alkitab kita akan lebih menarik, dan judul dari pembahasan kita pada hari ini adalah sangat-sangat luar biasa dan sangat menarik, Allah dan penderitaan manusia. Apa dan bagaimana ini? Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Elvin Tobing. Baik, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami undang kuasa surga menguasai kami. Bila mana kami membahas, membicarakan, mendalami firman Tuhan, terutama mengenai konsep penderitaan manusia. Tuhanlah menyanggupkan kami sehingga kami boleh mengerti apa rencana Tuhan melalui penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa pembahasan kita akan membahas seputar Allah dan penderitaan manusia. Dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak bisa menentukan kelak ke depan ini kita mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan bahas Allah dan penderitaan manusia itu yang bagaimana ini. Mungkin Bapak Adri Kaunang bisa memberikan pemahaman bagi kita. Oke, kita sederhanakan pelajaran kita pada saat ini adalah dikatakan bahwa penderitaan ini adalah universal. Jadi Ayub, saya, saudara, ataupun siapapun akan mengalami hal yang sama. Ya. Namun ada resolusi. Ya. Jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 34, Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini adalah materi, bukan iman. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya dan saudara adalah di dalam topik saat ini adalah bila mana kita percaya beriman kepada Allah, maka kita akan dituntun dalam kondisi apapun, dan dengan demikian ada alam, ada laut, dan sebagainya yang menjadi dasar fondasi bahwa Allah adalah pencipta kita. Harus kita yakini dan percaya dan imani. Karena itu resolusi yang luar biasa yang akan menekankan kepada kita di dalam beberapa bacaan pelajaran dari firman Allah untuk mendukung Allah dan penderitaan manusia. Baik, terima kasih. Jadi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Ya, satu garansi ya. Amin. Mungkin Pak Elvin Tobing bisa menambahkan. Iya. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Adri sedikit konsep penderitaan, dan satu ayat yang mewakili itu semua bagi kita untuk pelajaran satu minggu ini di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak ada jaminan pengikut Tuhan tidak menderita. Ya. Tidak ada jaminan pengikut Tuhan tidak susah. Tadi Pak Adri katakan, penderitaan itu universal. Artinya boleh berlaku ke siapa saja. Bahkan ke yang mengikut Tuhan sekali. Ya, Ya, dia boleh singgah. Ya, dia boleh singgah. Itu satu. Yang kedua, poin yang penting menjadi pengetahuan bagi kita. Kitab Ayub, ya supaya kita sama-sama pahami. Kitab Ayub ini menurut Bible Commentary ditulis oleh Musa, ya, ditulis oleh Musa, dan ini ditulis sebelum mereka
keluar dari tanah Mesir. Jadi ini kejadian masih di Midian, ya, masih di Midian. Jadi kita bisa bayangkan, walaupun memang Ayub adalah orang yang kaya, tapi ingat kejadian ini di tengah-tengah penderitaan perjalanan mereka mau keluar dari tanah Mesir. Saya kira itu satu tambahan pengetahuan buat kita sebagai pembuka. Baik, terima kasih. Menarik sekali pembahasan kita. Ya. Dan dikatakan juga bahwa Allah di dalam alam. Ya. Ini menarik sekali ya. Ya, untuk melihat Allah itu katanya mari kita ke alam. Mungkin Pak Elvin Tobing bisa menambahkan ini. Iya. Pelajaran Ayub ini bukan hanya bicara masalah konsep penderitaan saja. Tapi Ayub memberikan pelajaran banyak mengenai konsep siapa sebenarnya pencipta. Ya, siapa sebenarnya pencipta. Lalu Ayub sebagai orang yang banyak bergaul dengan alam. Sebagai juragan ternak, ya kan, ternaknya banyak. Sehari-hari dia banyak bergaul dengan alam. Dia katakan kita bisa mempelajari, kita bisa mendapat pengajaran dari binatang, kita bisa mendapatkan keterangan dari burung-burung, kita bisa lihatlah bumi kalau engkau akan mendapat pengajaran, dan bahkan ikan pun ya akan bercerita kepada engkau. Artinya Ayub sedang menggiring pemikiran kita di dalam penderitaannya itu. Dia sedang menjelaskan kepada kita, tidak usah ragu, tidak usah bingung, pencipta kita itu adalah Allah. Ya, pencipta kita itu adalah Allah. Dan bahkan pelajaran kita minggu ini mengatakan begini, Pak. Ya. Ada konsep yang aneh dari beberapa orang. Ya, kok meragukan Allah bukanlah pencipta. Kalau dikasih contoh di sini, sedangkan sebuah handphone produk tertentu, ya, kita bisa lihat dari casing saja sudah ada desainnya, rancangannya. Aktivitasnya, fitur-fiturnya apa saja sudah didesain. Ada rancangan yang baik di dalam mesinnya maupun di luar. Itu semua sudah didesain dan berfungsi. Dia hanya berfungsi jika didesain. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan itu punya departemen sendiri yang namanya research and development. Ini yang untuk mendesain, untuk pengembangan. Lalu kalau kita lihat kepada manusia dari luar saja pun terlihat ini bukan terjadi kebetulan, sudah dirancang. Ya, tindakannya pun dirancang, baik yang di dalam pikiran maupun di luar. Lalu kenapa tiba-tiba ada orang yang bilang, ini kan terjadi kebetulan. Ini sesuatu yang mengherankan bagi kita para pelajar Alkitab. Kalau sampai ada yang mengatakan manusia ini bukan ciptaan Tuhan. Ayub sederhana. Kamu bingung mau cari Tuhan, pelajari alam. Lihat ikan akan cerita siapa alam. Itu saya kira, Pak. Ya, luar biasa. Jadi kalau untuk melihat realitas Allah, mari kita lihat melalui apa? Dunia ciptaannya, Alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu mencerminkan apa? Karya besar ciptaan Allah. Nah, baik. Dikatakan juga bahwa tidak ada yang berasal dari dirinya sendiri. Mungkin Pak Adri bisa membahas ini. Ya, oke. Saya tertarik dengan namanya Stephen Hawking, seorang ilmuwan dari Inggris yang kini menempati kursi yang dulu pernah ditempati oleh Isaac Newton. Berpendapat bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Kesaksian yang negatif sehubungan dengan buku Roma 1 ayat 18-20 dan pelajaran hari Minggu adalah berdalih. Saya tidak mengangkat orang ini, tetapi buktinya, rekomendasinya sudah keluar dari mulutnya. Tetapi yang saya angkat di sini sehubungan dengan kesempatan yang diberikan oleh Pak Sutumeang, dikatakan apa yang diajarkan oleh beberapa ayat ini tentang asal-usul dari segala sesuatu. Ada 3 ayat, Pak Sutumeang. Yang pertama Wahyu 4 ayat 11. Sebab engkau telah menciptakan sesuatu. Segala sesuatu. Something, Segala sesuatu. Jelas ya para pemirsa. Yang kedua, saya hanya ambil singkatnya saja para pemirsa. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Segala sesuatu ada di dalam Dia, Dia besar. Allah, Yehova Jireh. Yang berikut, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, D huruf besar, Yehova Jireh. Jadi saya percaya tidak ada manusia yang bisa berdalih dengan konsep Allah sehubungan dengan judul kita. Tidak ada yang berasal dari diri sendiri.
Inilah ayat-ayat yang mendukung kita untuk mengangkat nama Allah, bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan apa yang disebut atau memecahkan argumen kosmologi yang dikatakan di dalam pelajaran kita saat ini. Itu Pak Sutmen. Baik, jadi segala sesuatunya yang ada di dunia ini Ya. itu adalah ciptaan Allah. Amin. Ya, tapi manusia diberi kepintaran hanya untuk mengubah ya dari bentuk yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin Pak Elvin Tobing bisa menambahkan. Ya, menarik sekali kutipan yang disampaikan Pak Adri mengenai pendapat Stephen Hawking itu. Jadi kadangkala kita manusia, oleh karena dia orang pintar atau oleh karena dia ilmuwan mengatakan sesuatu, lalu kita katakan, oh ini buktinya hasil penelitian, oh ini buktinya, si ilmuwan ini mengatakan begini. Jadi dan bahkan sekarang lagi tenar pendapat mengatakan bahwa bumi itu rata. Wah. Ya kan itu kan. Dan katakan penelitian, oh ini bukti-bukti ilmiah banyak dan segala macam. Tapi saya senang kalimat terakhir di pelajaran hari Senin. Kesalahan adalah kesalahan. Amin. Sekalipun itu disampaikan oleh seorang ilmuwan yang besar. Ya. Jadi bukan karena dia ilmuwan lalu dia keluarkan teori langsung gugur semua yang dikatakan Allah. Enggak. Tidak ada, seperti Pak Adri katakan, tidak ada yang berasal dari dirinya sendiri. Semua itu karena dirancang. Ada perancangnya, Allah. Ayat-ayat sudah disampaikan tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, di dalam Dia. Saya kira itu, Pak. Baik, luar biasa kali pembahasan kita pada saat ini ya. Nah, dikatakan juga bahwa apa yang perlu kita dalami mengenai kitab-kitab yang terdahulu ini. Apa poin penting yang perlu kita ambil di sana? Iya. Mungkin Pak Elvin Tobing bisa. Jadi di pelajaran berikut ini masih kembali mengenai bagaimana pelajaran kita ini menepis keraguan beberapa orang mengenai konsep kealahan. Bagaimana konsep bahwa dunia ini terjadi begitu saja. Berdasarkan hukum gravitasi sehingga dia memang naturalnya akan seperti itu, sehingga akan berbuat seperti sesuai dengan terjadi secara kebetulan begitu ya. Tetapi kalau di pelajaran kita ya dikatakan dua kitab pertama di Alkitab yang pernah ditulis. Dua kitab pertama memang Musa dikenal sebagai penulis 5 Pentateuch istilahnya ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi di kitab lain sebenarnya ada Ayub yang juga ditulis oleh Musa. Dan tadi sudah saya jelaskan di awal di depan bahwa Ayub ditulis di tengah-tengah antara Kejadian dengan Keluaran. Mengapa dikatakan ada dua kitab? Di kitab Kejadian jelas itu dijelaskan kepada kita bagaimana konsep penciptaan. Ya kan? Konsep urut-urutan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan di Ayub sendiri, pelajaran dari penderitaan Ayub itu ya yang ditulis oleh Musa dan pengakuan Ayub itu memperkuat tulisan Musa. Memperkuat tulisan Musa yang mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan, dan Ayub memperjelas lagi, memperkuat, mengatakan memang Allah yang menciptakan.
Dan dia membawa pemikiran kita, kalau kita mau belajar mempelajari Allah, lihat alam, lihat binatang, lihat burung, lihat ikan, ikan pun akan bercerita. Saya kira itu sebenarnya poin yang disampaikan sini, kembali untuk menekan pandangan-pandangan pesimistik orang yang mengatakan, apalagi ilmuwan-ilmuwan yang hebat dengan penelitian laboratorium yang menurut kita kira luar biasa, tapi sebenarnya mereka punya keterbatasan sendiri. Saya kira itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu bisa digugurkan dengan ayat-ayat Alkitab ya. Iya. Baik, menarik sekali ini Pak Adri ya. Mungkin bisa menambahkan Pak Adri tadi kitab-kitab yang terdahulu. Ya, jadi saya hanya ingin membacakan apa yang dikatakan di dalam penulis di sini, bahwa artinya Allah mengetahui bahwa ini akan menjadi pertanyaan besar bagi manusia. Dan karena itu sejak awal di dalam firman Tuhan, Dia menggunakan Musa menulis kisah Ayub. Allah mengizinkan kita mengetahui sejak awal bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia merasakan sakit dan penderitaan kita, tetapi bahwa Dia ada, Dia tahu tentang semuanya itu, dan kita dapat berharap bahwa pada akhirnya Dia akan meluruskannya. Namun aliena berikut, tidak ada kata maaf untuk tidak mempercayai Allah. Karena Allah memiliki beberapa hal yang luar biasa. Maha kasih, maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya, dan sebagainya. Luar biasa ya pembahasan kita. Ya. Nah, kembali juga kalau kita bahas mengenai dilema. Ya. Ini juga sangat menarik ini. Ya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari dilema ini? Jadi begini Pak, ada dua, sederhana saja. Apa yang disebut dengan kelompok ateis dan kelompok yang percaya kepada Allah. Kelompok ateis, mau mati pun, mau hujan pun, mau panas pun, mau apapun terjadi di depan mereka, mereka tidak pikir panjang. Ya. Tetapi puji Tuhan, pengalaman bagi kita didukung oleh Ayub pasal 6 ayat 4 sampai 8. Dikatakan ada satu bahasa yang luar biasa. Anak panah dari Tuhan tertancap di tubuhku. Artinya bahwa Ayub merasakan bahwa Allah sementara memoles dia, membimbing dia, mengarahkan dia untuk selalu konsisten melihat kepada Allah. Dibuktikan di dalam buku Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 12. Dikatakan bahwa orang-orang yang percaya akan Allah, jika Allah yang baik dan yang penuh dengan kasih, banyak orang timbulkan ini. Mengapa ada penderitaan? Tetapi kunci dari dilema yang kita belajar saat ini, dilema apapun, Ayub tetap konsisten di dalam mengikuti aturan-aturan yang Allah telah berikan. Karena dia tahu, di balik penderitaan ini ada satu hal yang luar biasa yang dia akan peroleh. Selain apa? Berkat 2 kali ganda, khususnya berkat materi ya, bukan anak-anaknya. Karena di dalam buku Ayub dikatakan anak-anaknya tidak dilipat gandakan menjadi 20, tetapi yang cantik-cantik saja. Namun di balik itu dilema, bila mana kita percaya kepada Allah, ada keselamatan terjadi bagi kita. Jadi lupakan dilema ateis ini Pak ya. Ini hanya pelajaran bagi saya dan saudara, kaum pemirsa dimanapun kita berada, ataupun saudara dan saudari berada. Jadi saya kira kata kunci dari Pak Adri tadi, mengapa ada penderitaan. Jadi sebenarnya pelajaran Ayub ini memberi pelajaran ke kita, kalau memang Allah itu baik, Amin. kalau memang Allah itu benar, kok dibiarkan ada penderitaan? Kok dibiarkan ada kejahatan? Haleluya. Jadi mengapa ini disebut dilema? Satu, kalau kita lihat sepanjang kisah Ayub, apakah Ayub pernah mempertanyakan eksistensi Allah? Enggak. Sama sekali tidak. Dia tidak mempertanyakan eksistensi Allah. Dia justru hanya pertanyaannya, mengapa Ayub melalui pencobaan ini? Mengapa dia mau repot-repot melalui pencobaan ini? Yang menjadi dilema adalah bagi kita manusia pada umumnya adalah yang tadi. Loh, kalau Ayub setia, kok dibiarkan dia menderita? Itu loh, dilemanya adalah, loh, benar enggak ini ada Allah? Pada saat saya mau mengikut Tuhan, ternyata jangan-jangan kehidupan saya tidak lebih baik dari sebelumnya. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Ini menjadi dilema. Ya kan, menjadi dilema. Itu makanya para ateis melihat, mengapa ateis tidak, satu konsep utama mengapa orang menjadi ateis. Itu, kalau memang ada Tuhan, kalau katanya Allah itu kasih, kok ada penderitaan? Itu sebenarnya. Dilema itu ya. Itu. Banyak yang mengikut Tuhan kok malah menderita hidupnya. Ya.
Ada berapa yang kita dengar seperti itu? Saya baru mengikut Tuhan ini, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi kok kami semakin susah dalam kehidupan ini. Ini dilema ini. Nah baik, ini menarik sekali pembahasan kita ya. Nah, ini satu pembahasan yang mungkin perlu pemahaman yang lebih dalam ini ya, mengenai Theodicee ini. Oke. Ya, Theodicee. Mungkin Saudara Elvin Tobing bisa membahas ini ya. Baik, ini pemirsa yang diberkati Tuhan. Ada satu istilah di sini Theodicee ya. Theodicee penjelasannya diberikan kepada kita ya, kita tetap percaya kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan ya dalam pandangan eksistensi kejahatan. Ayat yang mendukung coba kita baca sama-sama di Roma 3 ayat 1 sampai 4. Ya, Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ayat 3, ini kuncinya. Ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Theodicee mengatakan bahwa kasih Allah, kebenaran Allah itu bukan tergantung respon umat pilihannya. Tadi ditanya, kalau manusia tidak benar, apakah Allah akan membatalkan kesetiaannya? Sekali-kali tidak. Buktinya, walaupun dia ditolak pada waktu dia di dunia, apakah dia tiba-tiba membatalkan untuk dia tidak menyerahkan tubuhnya? Sama sekali tidak. Dia tetap setia, Allah yang benar. Apapun respon manusia itu. Apapun respon manusia. Allah bukan Allah yang pelin-pelan, yang tergantung, ya, tapi dia tetap membuktikan Allah yang benar. Memang di satu sisi kita belajar konsep keadilan, ya, keadilan bahwa siapa yang menurut, mengasihi. Tapi yang dimaksud Theodicee di sini bahwa kalau oleh karena manusia sudah jahat lalu Allah tidak akan mengasihi. Oh enggak. Justru karena manusia jahat, maka dikatakan maka berlimpah-limpahlah kasih karunia. Berlimpah-limpah kasih karunia kan maksudnya belas kasihan Tuhan semakin banyak dilimpahkan. Gitu ya, semakin banyak. Kaitannya dengan pelajaran Ayub, ya, kaitannya dengan pelajaran Ayub apa? Kan Ayub kan menderita. Tuduhan setan mengatakan bahwa dia setia sama kamu karena kamu kasih yang baik-baik. Coba kamu tidak kasih yang baik, nggak kamu berkatin dia, mana dia akan setia? Tapi ternyata apa? Allah adalah Allah yang benar. Ayub dicabut semua yang dia beri kepada Ayub, dia cabut, dan Ayub membuktikan itu, dan Allah tetap setia. Ya. Allah tetap setia. Saya kira itu pelajaran mengenai Theodicee. Baik, luar biasa. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Mungkin Pak Adrikon yang bisa menambahkan mengenai Theodicee ini. Jadi memang berhubungan Theodicee dengan dengan pelajaran tentang teologi eskatologi. Ya. Bahwa pada akhir zaman ada pelajaran penghakiman. Ya. Saya dan saudara telah diwanti-wanti bahwa ada dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang lurus. Tidak ada grasi kepada orang yang sudah tahu dan membalikan cara pandang mereka bahwa Allah, kok Allah yang luar biasa kok membuat kita menderita. Tidak ada lagi konsep begitu. Marilah kita mengikuti aturan-aturan seperti yang dikatakan dalam buku referensi jilid 8 halaman 7 Alfa dan Omega. Mengesampingkan undang-undang ilahi akan berbahaya bagi kita. Percaya saja kepada Allah, ya. Itu momen utama. Dan jangan membuat andai-andai
sesuai dengan kacamata kita. Karena ada filosofi pelajaran yang luar biasa ke depan adalah penghakiman, eskatologi. Dan dihubungkan dengan teodosi. Jadi jangan kita katakan, aduh kenapa, why, dan sebagainya, tidak boleh lagi. Kita konsisten untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Tobing tadi, Roma 3 ayat 4, dan Mazmur 51 ayat 4 dikatakan, ternyata benar dalam segala apa? Firman. Itu Pak. Situ, luar biasa sekali pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembahasan sangat menarik. Ya. Bagaimana mengenai Allah dan penderitaan manusia. Dalam kehidupan ini, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa jalan-jalan Allah, rencana-rencana Allah itu pasti yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Tibalah kita kepada kesimpulan pada saat ini. Ya. Mungkin saudara Tobing bisa, Elvin Tobing bisa memberikan kesimpulan. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan. Tuhan punya berbagai cara Ya. untuk melatih, mendidik umatnya. Ya. Sebagai konsekuensi dosa, penderitaan tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Tetapi pada saat penderitaan itu diizinkan, Tuhan pun sedang memberi pelajaran, Ya. sedang membuktikan siapa Allah sebenarnya. Sehingga pada saat kita mengalami penderitaan atau krisis, pertanyaan yang perlu kita tanya bukan apakah Allah ada. Kita tidak perlu meragukan eksistensi Allah. Ya, tidak perlu meragukan, sama sekali tidak perlu. Sama seperti Ayub, tidak pernah satu pertanyaan pun dia katakan Allah ini ada, tidak, bukan. Tapi pertanyaan bagi dia adalah bagaimana dia bisa melewati penderitaan itu semua. Engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Nah, sama. Itulah yang menjadi hak kita. Jadi dalam mengikut Yesus, percayalah dengan segala macam cara yang Tuhan berikan. Apakah penderitaan, apakah kegembiraan. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Mungkin Bapak Adri bisa memberikan kesimpulan pada saat ini. Oke, para pemirsa, ada dua hal. Yang pertama adalah mari kita sambut orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering memberikan beberapa pertanyaan tentang apa yang mereka katakan tentang Allah. Dan yang kedua, pikirkan pertanyaan tentang penderitaan bagi mereka yang tidak mempercayai Allah. Jadi resolusi bagi kita ajak mereka untuk supaya menunjukkan beberapa ayat yang kita sudah pelajari tadi tentang bagaimana Allah itu Jehovah Jireh. Pembuktiannya sudah ada, ya. Mari kita dengan gembira menerima mereka untuk selalu menjelaskan apa yang luar biasa tentang pelajaran kita saat ini yang selalu berhubungan dengan Allah dan eksistensinya. Itu Pak. Baik, terima kasih pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita sudah membahas pembahasan pendalaman Alkitab yang berjudul Allah dan penderitaan manusia. Dalam kehidupan ini tidak ada hidup yang mulus-mulus saja. Pasti akan mengalami kadang-kadang kita jatuh, tapi pada saat kita jatuh mari kita bangun. Oleh karena memang kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita agar kita bisa kembali melihat ke dalam, introspeksi, apakah kita sudah berjalan di jalan Tuhan atau mungkin kita jatuh dan kita keluar dari jalur kebenaran Tuhan. Sehingga kita perlu diingatkan kembali untuk kembali kepada jalan yang benar. Allah selalu memberikan perhatian kepada umat-umatnya. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita melalui pelajaran sekolah Sabat yang keempat pada saat ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Adri Kauna. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang menarik di sini bahwa Allah telah mempersiapkan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk orang-orang atau kami yang penuh dengan dosa. Bapa, ajarlah kami untuk mengajarkan kepada diri sendiri dan orang lain bagaimana Allah adalah pencipta dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.